150.000 penerima jaringan listrik baru dari Pemprov. Anak-anaknya nanti ada yang beasiswa. Boleh anaknya beasiswa tapi ibunya KB dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, banyak rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Teman-teman, Bapak Aing, Bapak Gubernur Jawa Barat akan memberikan bantuan berupa listrik, terus roti lahu, juga bansos kepada masyarakat Jawa Barat, tapi dengan syarat. Nah, syaratnya ini sungguh di luar dugaan teman-teman. Karena apa? Karena syaratnya ini adalah masyarakat yang mendapatkan bantuan sosial, roti lahu, terus lagi listrik, syaratnya itu harus KB dulu teman-teman. Wah, ini sangat, kebijakan ini banyak sekali yang pro dan kontra teman-teman. Tapi itu sudah biasa dalam suatu kebijakan, pasti ada yang pro dan ada yang kontra. Namun yang pro dan yang kontra ini khususnya di kalangan para ulama teman-teman. Beliau ada yang bilang itu, ada yang bilang boleh dan ada juga yang bilang gak boleh teman-teman. Tapi itu dalam hilafiyah ulama fikih itu udah biasa. Kalau berbeda pendapat, seperti ada yang menyambut baik dengan program gubernur ini, yaitu Mursyid Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya Sirna Rasa Pangersa Abaos mendukung kebijakan daripada Bapak Gubernur ini. Beliau menyambut baik Bapak, karena beliau itu dalam tanbih itu harus taat agama dan negara. Nah, ini adalah salah satu program negara. Beliau menyambut baik tentang program ini. Dan ini adalah salah satu, dan ini adalah video Bapak Aing dalam menyampaikan kebijakannya. Nanti ke depan Pak Menteri, ada 150.000 penerima jaringan listrik baru dari Pemprov. Tapi syaratnya boleh dipasang listrik tapi harus KB dulu. Anak-anaknya nanti ada yang beasiswa. Boleh anaknya beasiswa tapi ibunya KB dulu. Kemudian nanti mudah-mudahan para penerima bantuan sosial yang menerimanya misalnya masih usia produktif, boleh menerima bantuan sosial tapi harus KB dulu. Nanti ada bantuan roti lahu terintegrasi provinsi dengan kabupaten kota, boleh menerima bantuan rumah tapi KB dulu. Saya selalu menuntut orang yang saya bantu KB dulu. Dan yang harus hari ini dikejar, yang KB harus laki-laki. Iya Pak, saya udah berhasil Pak. Bapak bisa dilihat di tayangan saya. Kenapa? Jangan membebani reproduksi hanya perempuan. Perempuan jangan menjadi orang yang menanggung beban dari reproduksi. Sabab nubekian salakina. Ini serius. Harus laki-lakinya. Harus laki-lakinya. Ini harus laki-laki. Kenapa? Kalau perempuannya seringkali nanti banyak problem. Nanti ada misalnya minum pil KB-nya lupa beda jeung pilkada. Hari pilkada itu kan jadi dulu baru lupa. Kalau pil KB lupa ya baru jadi. Ini harus terintegrasi Pak, dan nanti harus berbasiskan data kependudukan. Sehingga di data kependudukan itu, saya ingin di data kependudukan itu sudah tercantum orang itu KB atau tidak. Untuk apa? Ketika kami menurunkan bantuan, ber-KB bantuan. Belum ber-KB, ber-KB dulu. Tapi KB-nya harus laki-lakinya. Yang bertanggung jawab membangun rumah suaminya. Yang bertanggung jawab terhadap pendidikan anak-anaknya suaminya. Kalau suaminya tak mampu lagi membesarkan anaknya, membiayai pendidikannya, maka dia sudah gagal menjadi seorang suami. Ini serius.
Ini serius. Jadi saya walaupun tidak punya istri, saya berpihak pada kaum perempuan. Tapi perempuan yang memiliki arah dan tujuan yang kuat bagi kesejahteraan keluarga. Nah, seluruh ini harus terintegrasi, tidak boleh jalan sendiri-sendiri. Nah, itu teman-teman kebijakan Gubernur Jawa Barat. Beliau akan memberikan sumbangan berupa listrik, bansos, beasiswa, juga rutilahu dan lain sebagainya. Tapi dengan syarat harus KB dulu penerima bantuannya itu. Nah, kira-kira teman-teman ini termasuk yang pro atau yang kontra? Ulama yang pro, beliau berdasarkan juga dalil dan dalil. Juga yang kontra sama. Yang pro ataupun yang kontra di kalangan para ulama nggak usah diributin karena itu sudah biasa. Beliau memegang paham dan pendapatnya masing-masing. Kita boleh ikut yang mana saja sesuai dengan keilmuan kita dan keyakinan kita. Oke, segitu saya. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.